Sebelum berbicara, anak seorang ditanya oleh abahnya, apakah yang kau bicarakan ini urusan negara atau urusan pribadi? Kata anak tersebut, ini urusan pribadi, dimatikan lampu. Kenapa? Karena lampu ini dibayar dengan duit negara, sedangkan urusan kita urusan pribadi, maka dimatikan oleh lampu. Kalau zaman sekarang fasilitas pakai, ibaratnya sebenarnya kata guru-guru kita bahwa kalau itu memang fasilitas untuk kerja, maka tidak boleh dipakai untuk urusan pribadi. Baik itu dari segi fasilitas kantor, misalnya kendaraan, maka tidak boleh. Kecuali ada kesepakatan dan pemerintah bahwasanya ini boleh dipakai untuk urusan pribadi, itu tidak ada masalah. Nah, yang ditakutkan bahwasanya ini untuk urusan kerjaan, kita pakai untuk urusan pribadi, berarti kita ini secara tidak langsung korupsi dengan sarana yang kita diberikan oleh pimpinan. Maka kepemimpinan inilah yang mulai zaman dulu. Itu makanya kata Nabi, fitnah itu terbuka setelah meninggalnya Umar. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, itu tidak ada fitnah. Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak ada fitnah. Bahkan sudah sempat memimpin 10 tahun, semuanya betul-betul adil. Tapi ketika sudah terbunuhnya Sayyidina Umar bin Khattab, nah di sini malah timbul fitnah. Timbul fitnah. Masing-masing ini berebut kekuasaan. Nah, jadi mulai zaman itu sudah sampai turun itu semuanya politik itu sudah berjalan. Jadi kalau kita melihat di zaman sekarang orang berebut kekuasaan itu sudah ibarat bahasa kita itu bukan hal yang baru. Ibaratnya mulai zaman Buhari memang seperti itu. Beda dengan orang-orang zaman dahulu. Ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai Amirul Mukminin, seorang presiden, seorang pemimpin, itu beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena beratnya memegang pemerintahan. Maka Sayyidina Umar ketika memimpin dari Amirul Mukminin, beliau itu tidak pernah tidur. Kalau aku tidur di waktu siang hari, berarti aku menyia-nyiakan kepemimpinanku, berarti aku korupsi waktu. Kalau aku tidur di malam hari, berarti aku menyia-nyiakan hak Allah terhadap diri. Maka beliau tidak pernah tidur. Ini seorang pemimpin. Bahkan dalam riwayat baju jubah Sayyidina Umar itu mempunyai tambalan berapa? 17 tambalan. Kalau sekarang kan adalah pemimpin yang bajunya pastinya tidak ada. Ya memang kita disuruh untuk menampakkan keindahan. Cuma kan waktu itu zaman Sayyidina Umar memang betul-betul beliau itu tidak ada mengambil sedikit pun daripada kepemimpinan beliau. Tapi itulah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada beliau. Ketika kunci daripada Baitul Maqdis itu diminta oleh umat Islam kepada para pendeta, mereka tidak mau menyerahkan. Padahal waktu itu yang mengambil adalah Amr bin As, panglima perang. Tidak mau diberikan. Akhirnya kami mau memberikan kecuali presiden kalian datang sendiri mengaturnya. Betulah berangkat Sayyidina Umar dengan semua para sahabat. Nah, kebiasaan Sayyidina Umar itu dengan ada pembantu beliau namanya Aslam. Nah, Aslam kebiasaan Sayyidina Umar, biasa beliau itu naik di atas onta, dituntun oleh pembantunya tadi. Tapi nanti bergantian. Nanti Sayyidina Umar turun bawah menuntun, Aslam yang suruh naik. Pembantunya tadi suruh naik. Gantian sampai terus. Para sahabat sudah khawatir. Mudah-mudahan ketika sampai di Baitul Maqdis, keadaan Sayyidina Umar di atas onta, supaya betul-betul kelihatan bahwa ini seorang pemimpin. Tapi memang Allah Ta'ala mentakdirkan dan punya hikmah di dalam perjalanan beliau. Ketika sampai di Baitul Maqdis, pas keadaan Sayyidina Umar menuntun memegang tali onta. Nah, ketika melihat ini, pemimpin daripada pendeta orang-orang Nasara itu langsung berjalan menuju Sayyidina Umar menegaskan kunci tersebut. Jadi semua sahabat pembesar-pembesar bingung. Ditanya, wahai pendeta, kenapa kemarin kami datang dengan baju kebesaran, baju tentara, baju peperangan, engkau tidak mau mengasihkan, tapi tiba-tiba engkau mengasihkan kepada orang yang membawa tali onta. Kata pendeta tadi apa? Kami sudah membaca di
nanti yang akan mengambil kunci ini adalah orang yang punya tambalan di baju 17 tambalan. Ternyata dihitung 17 itu 17 tambalan. Nah ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Yang ini memang tidak dibuat-buat oleh Sayyidina Umar. Memang beliau hidupnya sederhana. Cuma yang kita ambil di sini adalah adil dalam kepemimpinan. Kita jangan menyalahkan pemerintah seperti kita dulu. Kita ini adil nggak dengan diri kita? Ibaratnya memberikan hak-hak terhadap anggota tubuh kita. Mata jangan dipakai untuk bermaksiat, telinga jangan dipakai untuk mendengar yang maksiat. Semua anggota tubuh badan kita ini jangan dipakai untuk maksiat, maka itu kita dinamakan adil. Nah, kalau kita ingin negara kita ini betul-betul aman, nah, itu adalah dari rakyatnya sendiri. Berbuat adil terhadap dirinya, jangan berbuat maksiat. Bahkan guru kita mengatakan, seandainya di negeri ini presidennya diganti 10 kali presiden, tapi masing-masing rakyatnya masih banyak berbuat maksiat, tidak bakalan. Negara itu akan aman, akan pasti akan diturunkan macam-macam bala. Itu sudah dikatakan oleh Nabi dalam satu riwayat. Kata Nabi, saya tidak mau malam mati yafiruna minal ulama. Ini yafiruna minal ulama. Para muhaddisin mengatakan bahwasanya yafiruna minal ulama ini ada mereka tidak mau menurut lagi dengan nasihat para ulama. Ini yafir, bukan berarti kalau artinya terjemah yafir itu lari, bukan lari, tapi mereka dekat dengan ulama tapi tidak mau menurut dengan nasihat mereka. Saya tadi bisa saya riwayat mereka akan diberi Allah Taala 3 macam bala. Pertama apa? Jika mereka lari dari para ulama, yarfa'ullahu al-barakata an kasbihim. Allah Taala mengangkat berkah daripada usaha mereka. Negeri kita kaya, emas banyak semuanya, tapi rasanya ekonomi kita terus menurun. Kenapa? Memang berkahnya diangkat. Coba zaman bahari, zaman Jepang. Zaman Jepang itu kurang apa lagi? Kalau zaman Belanda itu kejam, cuma masih dididik. Masih ada yang misalnya untuk petani, masih diambil sedikit aja, diambil separuh atau 75%. Tapi kalau zaman Jepang, yang dalam rumah itu nggak diambil di dalam Jepang. Tapi tidak pernah kita mendengar di zaman Jepang itu yang betul-betul tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang sudah maju, teknologi maju, tapi ekonomi terus menurun. Kenapa? Berkah diangkat. Berkah diangkat. Kenapa? Karena memang sudah yafiruna minal ulama, tidak mau menurut lagi dengan nasihat para ulama. Dan kalau dikatakan, walau kata amanu lafatahna alaihim barakatan minas sama. Seandainya amanu, orang ahli di bumi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna, akan kami bukakan barakatan minas sama, pintu-pintu berkah daripada. Tidak susah mencari kerjaan, tidak susah mencari rezeki. Nah, zaman bahari kita sempat ibaratnya betul-betul nilai uang yang sedikit itu berguna, masih kita bisa. Tidak baik, kita bisa bersyukur alhamdulillah masih bisa. Tapi zaman sekarang kadang-kadang orang ini banyak isi harta, tapi rasa kurang. Kenapa? Berkah tadi dia. Dan sebagai ulama mengatakan berkah diangkat bisa juga seperti ini. Kadang-kadang ada orang dapat rezeki sedikit, tapi ketika dapat rezeki sedikit dapat kesana ini sekian untuk ini, sekian untuk ini, sekian untuk ini. Itu namanya berkah. Daripada banyak, anak mengeluarkan sedikit aja pikir, aku keluarkan sedikit, aku kurang duit sama sekali. Artinya berarti duitnya sedikit, berarti kan berkah. Beda kalau orangnya dapat sedikit, bagi sini. Nah, itu namanya berkah. Jadi didoakan oleh Nabi, barang siapa yang memimpin satu umat, kalau dia lemah lembut dengan umatnya, maka Allah pun akan berlemah lembut dengan orang itu. Tapi sebaliknya, kata Nabi, kalau dia berbuat memberatkan akan rakyatnya, beratkan dia nanti Allah. Nah, ini doa Nabi itu kabul. Tapi jangan dulu gitu loh, jangan. Tetap aja diri kita dulu lah, serumahan kita dulu, anak ini kita atur supaya jangan sampai mereka ini lepas daripada nasihat para ulama. Artinya
Jangan kita melihat kesalahan di luar rumah kita. Kita lihat kesalahan di dalam rumah kita dulu, kita belajar. Kalau di dalam rumah itu sudah betul-betul bersih, sudah betul-betul mengikut dengan aturan, itu gampang. Semua berkah itu datang. Coba kita lihat Mekah. Kota Mekah itu diceritakan dalam sebuah riwayat dalam tafsir Al-Quran. Tanahnya besar, yang bisa tumbuh cuma kurma. Air susah. Tapi coba kita lihat di Mekah, semuanya ada, semua doa ada. Kenapa? Doa Nabi Ibrahim. Memang Mekah itu adalah tempat yang paling rendah di muka bumi. Artinya apa? Betul-betul merendah, mengaku bahwasanya innani ana abdun, hamba. Bagaimana sifat hamba? Tunduk dengan Allah SWT. Kita kalau di rumah kita, seluruh rumah kita tunduk dengan mengikut apa yang diperintahkan Allah SWT dan menjauh apa yang dilarang, maka sama seperti Ka'bah, semuanya datang dan sudah buah yang tidak bisa tumbuh di Mekah datang. Kalau kita dapat perhatian Mekah, semuanya ada. وقال عليه الصلاة والسلام من ولد يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Hadis. Dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, "Kami wali, tidaklah seorang wali, maksud wali itu pemimpin, kan? Bukan wali yang bukan. Pemimpin yang mutu, yauma yamutu rasyid, ketika dia meninggal, dia dalam keadaan menipu daripada rasyid lira'iyati, menipu daripada orang-orang yang dipimpinnya, menipu rakyatnya. Kecuali apa? Illa haramallahu alaihi wasallam, kecuali Allah SWT mengharamkan bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Ini tidak akan paham lah. Jangan kita mengaku yang menjadi pejabat ini. Kalau salah sedikit aja, itu sudah haram bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Jadi tidak gampang. Jarang sekali ada orang yang betul-betul betul-betul bisa. Bukan berarti tidak ada orang yang hadir dalam kepemimpinannya, dalam jabatannya. Cuma bisa dihitung dengan jari, bisa dihitung dengan jari. Allah yang dulu ada guru ibadah di mata ulama, dia itu sempat menjabat jadi anggota DPR, seorang ulama besar, seorang alim awliya. Tapi Masya Allah, beliau ini pernah ditanya gaji berapa? Tidak tahu. Kerjaan apa di dalam? Tidak tahu. Nah, suatu hari akhirnya ditanya oleh orang tua, coba tanya. Ibaratnya waktu itu ada beliau datang ke Jakarta untuk hadir pertemuan rapat anggota DPR. Jadi disuruh anak buah untuk mendatangi beliau bertanya. Kebetulan tidurnya di hotel. Nah, guru, ini kantor hotel bagus berapa semalam? Tidak tahu. Dibayar apa? Terus kerjaan apa yang kerjaan tidak tahu. Gajinya berapa? Tidak tahu. Nah, kalau kita mengerjakan sesuatu yang umumnya tidak tahu, bagaimana? Terdiam dulu. Terdiam. Habis itu baru datangi orang tua kita, minta nasihat. Tetap kata orang tua kita berhenti di pemerintahan. Tapi beliau mengatakan sudah kalau mata keras sudah nyaman, kalau beliau berhenti. Nah ini orang-orang yang memang betul-betul tidak berpegang dengan pemikirannya, ada guru di atasnya. Nah, jadi tidak gampang lah. Cuma kita jangan memikirkan kesalahan orang lain yang di rumah kita aja dulu. Diri kita dulu, anggota tubuh badan kita kira-kira semuanya pas enggak dengan apa yang diberitakan oleh Allah SWT. Terus diri kita, anak kita, itu yang kita bina dulu. Kalau misalnya di rumah tangga kita belum yang mengikuti apa yang dia ataupun Rasul Fahulu kemana Tuhan tahu, lalu kita sibuk dengan ibaratnya bahasa kita itu sejauh sekarang orasi lah. Jadi mau ini, nah bukan tambah baik, tambah kacau. Coba kalau kita misalnya rumah tangga, tiap masing-masing rumah ini bagus, akhirnya berubah sendiri. Diturunkan oleh Allah SWT, anzalna musaqina. Wa 'alaika bi birril walidaini fa innahu man awjaba
awjabal wajibat wa iyyaka wa huquqil iman fa innahu min akbaril kabair. Qala ta'ala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan termasuk juga kewajiban dari kita apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Fa innahu min awjabal wajibat. Termasuk hal yang paling wajib di antara kewajiban-kewajiban kita. Dan waspada, jangan sampai kita membuat mereka sakit hati. Jangan membuat sakit hati. Fa innahu min akbaril kabair, termasuk dosa besar, yaitu dosa terhadap durhaka terhadap kedua orang tua. Ada dalam satu kitab lah. Ada namanya dosa kecil, ada namanya dosa besar. Ada dosa di telinga, ada dosa di kaki, ada dosa seluruh badan, yaitu durhaka terhadap orang tua. Walaupun amal kita, kebaikan kita segunung, tapi orang tua tidak ridho dengan kita, tidak ada manfaat. Walaupun amal kita sedikit, tapi orang tua ridho dengan kita, itu selamat juga. Tapi jangan juga, yang penting kita ridho, bermaksiat, jalan seperti itu kita. Tetap aja maksudnya ridho dengan kedua orang tua, artinya mengharapkan ridho orang tua, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Baik ketika mereka masih hidup atau sudah meninggal, tetap kewajiban sebagai anak itu ada. Nah, kalau masih hidup, kita bantu mereka, menyenangkan hati mereka. Kalau sudah meninggal, tetap kita menyenangkan hati mereka dengan apa? Dengan berbuat baik, berbuat taat kepada Allah SWT. Karena apa? Amalan seorang hamba, anak misalnya, orang tua sudah meninggal, kalau dia berbuat maksiat, maka yang disiksa adalah orang tua. Curiga mereka, anakmu berbuat ini di dalam kehidupan dunia, lalu orang tuanya sudah disiksa, termasuk dapat namanya bahasa kita dosa turunan. Yang berbuat anak, orang tua tetap anak. Makanya ketika masih kita di sana, ketika kita masih sanggup untuk mendidik mereka sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Seandainya sudah habis usaha kita mendidik mereka, tetap mereka itu sudah Allah, itu terserah Allah SWT. Cuma usaha mendidik sambil berdoa, jangan berdoa tiap malam, tapi usahanya tetap harus usaha. Waqadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah Ta'ala ta'budu, jangan engkau menyembah Allah, jangan menyembah Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini, setelah Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Dengan orang tua bakti. Hampir tingkatannya itu ditingkatkan habis kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua. Kenapa? Karena pintunya keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu letaknya di dalam keridhaan kedua orang tua. Dan begitu juga sebaliknya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada kemurkaan kedua orang tua. Makanya sudah kita dengar cerita dulu ada zaman Rasulullah, Al-Qamah, orang sahabat Nabi yang rajin ibadah, yang luar biasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ibunya baik. Ketika dia sudah menikah dengan seorang perempuan, jarang dia mendatangi ibunya. Hampir tidak pernah melihat ibunya, sampai ibunya ini merasa tidak senang, marah kepada Al-Qamah. Akhirnya ketika di akhir umurnya Al-Qamah ini sakratul maut, susah untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sahabat-sahabat menuntun, ya Al-Qamah baca la ilaha illallah, tidak bisa. Akhirnya Rasulullah datang. Kata Rasulullah, keluarganya masih ada ya Rasulullah, ada ibunya, panggil ibu. Lalu ditanya, wahai ibu, apakah engkau mempunyai kemarahan kepada anakmu? Iya Rasulullah. Dia semenjak kawin, dia tidak peduli lagi dengan diri. Tadi sih aku tidak ridho. Sudah dia mau meninggal ridho, berat ibunya untuk mengucapkan kalimat ridho berat. Kata Rasulullah, ya sudah, sahabat kumpulkan kayu bakar, kita bakar. Apa namanya? Kenapa? Daripada dia dibakar sebelum dia dibakar di api neraka, kita bakar dulu. Ketika mati ini sang ibu ya Rasulullah, baru dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini beratnya lah. Jangan kita menganggap sepele kedua orang tua, karena bagaimanapun doa kedua orang tua itu mustahil. Dikatakan bahwasanya doa yang paling dikabulkan Allah Subhanahu wa taala pertama doa Nabi. Kedua, doa daripada wali min awliya. Ketiga doa orang tua. Kalau dia mengatakan seperti ini jadi. Makanya kita sebagai orang tua
jangan juga gampang mendoakan anak yang tidak bagus. Kita juga ya, anak punya akal orang biasa, dimana kampret ya, pas jadi kampret juga. Misalnya namanya anak itu, namanya seperti itulah. Ujian orang tua adalah anak dan istri. Jangan kita menganggap ujian seseorang hamba itu sakit, hidup miskin, tidak benar. Kadang juga Allah Ta'ala harta yang banyak, kesehatan badan sehat, tapi anak dan istri tidak menurut, itu ujian. Bagaimana? Sanggup nggak sabar dalam ujian? Kalau nggak sanggup, biar banyak dikit-dikit. Ya, apakah diucapkan yang pada bagus saya? Karena apa yang kita ucapkan terhadap anak itu yang jadi. Makanya orang-orang mengajarkan kita, seanak apapun, pasti biasanya orang tua itu beruntung bagaimana, mudah kita jadi orang baik, mudah jadi orang alim. Supaya apa? Supaya kemarahannya itu kan biasanya ketika seorang tua itu marah, biasanya mulutnya ini sudah menyumpah. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh, kita sering mendengar dongeng, kalau ceritanya dongeng. Itu seperti ada yang jadi batu, air gundam. Itu apa? Yaitu ketika orang tua itu marah menjadikan untuk jadi batu. Karena kisah itu tidak pernah terjadi, cuma pelajaran yang bisa kita ambil adalah itulah kalimat yang keluar dari orang tua yang sudah marah itu biasanya jadi doa bagi seorang anak. Nah, jadi usahakan ketika kita marah dengan sang anak, doakan aja. Dasar mudah-mudahan kita jadi orang alim, jadi orang. Jangan kita doakan mudah-mudahan dasar alim, pasti jadi alim. Itu ya, gara-gara siapa? Gara-gara kita. Nah, jadi lebih hati-hati. Ya memang anak tingkah lakunya. Ya. Kita lihatlah kalau sudah melihat keadaan anak itu, lalu hati kita tiba-tiba naik, nah ya sudah. Baik kita berkala dulu kan. Makanya mendidik anak, mendidik itu ibaratnya seperti kita sering katakan seperti menyetel tali gitar. Kalau kita terlalu keras, bunyinya nggak enak. Tapi kalau kita terlalu longgar, nggak bisa pakai. Bagaimana? Pertanyaan. Hairul umur al-sabar. Kadang-kadang kita keras. Makanya katakan di kemarin, artinya kita memberikan hak terhadap anak dan istri, mengalah dengan mereka. Nah, tapi jangan sampai bahwa kita turun di atas mereka. Akhirnya kita dianggap kawan. Ya kan ada peribahasa orang sekarang, cara mendidik anak itu, jadikan dia kawan. Pas sampai besar kita dianggap kawan. Nggak ada wibawa sama sekali. Nah ini kebablasan. Jadi kita selalu mendengar dari dia pakar-pakar yang ahli anak yang mengatakan kita dengan anak jadikan dia teman. Ini kebablasan. Memang menjadikan teman, tapi ada batasnya. Nah, itu banyak ulama-ulama itu. Tetap waktu-waktu kita dengan mereka, tapi nanti ada hal yang kita harus betul-betul keras dengan mereka. Makanya Rasulullah dikatakan, "Lillahi ya Allah, tsumma ya Allah, infasyakurullah." Rasulullah dengan anak dengan istri itu apa yang menurut pribadi beliau, yang menyinggung pribadi beliau, dia tidak masuk ke dalam anak wajar. Tapi kalau sudah menyangkut urusan hukum, nah di situ Rasulullah. Bahkan para istri Rasulullah pernah ditawarin ketika mereka sibuk dengan ketika biasanya Rasulullah kalau sudah ingin giliran Siti Aisyah, itu sahabat banyak memberikan hadiah. Ketika kepada istri yang lain itu kurang, akhirnya istri yang namanya manusia ada rasa cemburu. Ya Rasulullah, kenapa kalau giliran Siti Aisyah sahabat ini bisa memberikan hadiah, tapi kalau giliran kami bisa ada. Akhirnya Rasulullah ini sudah menyambut saya dikir. Kul li azwajin ketika dalam Ramadan, kul ya Muhammad, katakan Muhammad pada istri-istrimu, kalau engkau memilih dunia, ta'alaina usarikuna sholat dan jalan. Bicara yang ada. Tapi kalau engkau memilih urusan akhirat, maka itulah sebaiknya. Itu semua istri Nabi memilih akhirat. Di sini yang dipuji oleh di dalam kitab Aqidatul Ulama. Artinya kalau sudah menyangkut pribadi kita, pribadi diri kita sudah lebih ada. Tapi kalau sudah menyangkut syariat, nah itu kita kasih. Harusnya seperti itu. Nah, jangan diterus semuanya. Kenapa kadang-kadang kita berat dengan anak-anak menegur? Nanti syariat, nanti marah, menurutkan. Tapi ini urusan syariat, caranya. Bil mau itu tidak asal dengan cara yang baik. Dengan
cara yang baik juga kita beri pandangan lah, beri pandangan. Kalau seandainya engkau berbuat ini, akibatnya seperti ini. Nah, kita beri pilihan terhadap mereka. Kalau engkau seperti ini, akhirnya seperti ini. Jangan sholat, subhanallah. Jangan seperti itu. Itulah yang ajaran Nabi. Nabi itu menyuruh yang memukul tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Pukul peringatan. Ini ada manusia itu dihajar besar-besar. Ujung-ujungnya hanya kebal yang sudah. Paling lama dihajar. Nah ini gara-gara kita yang salah. Al-ayat al-lati ba'daha qala ta'ala anishkur li wa liwalidayk. Anishkur li, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah Ta'ala, wa liwalidayk, dan kepada orang. Maksudnya rasa terima kasih kita. Dengan apa? Pertama, syukur dengan Allah Ta'ala, berbuat doa. Kepada orang tua berbuat doa kita ada mereka. Fanzur kaifa qarrana al-amru bil ihsani ilaihima wa bi tauhidihi wa syukrihima bi syukrihi. Coba kata ada yang tidak. Allah Ta'ala melarangkan, menggandengkan antara perkara kebaikan terhadap Allah Ta'ala terhadap orang tua. Syukur kepada Allah Ta'ala terhadap orang tua. Betul-betul digandengkan dalam kalimat. Kenapa? Ihtimam. Karena untuk pentingnya urusan ini harus diperhatikan. Bahaya ada di zaman Nabi SAW. Ada Juraid, seorang ahli ibadah, yang bikin satu tempat ibadah, sauma. Bahasa kita itu apa? Sauma, tempat ibadah. Jadi dia situ beribadah siang malam beribadah. Suatu saat ketika dia sedang ibadah sunnah, ini ibadah sunnah, orang tua cuma bilang, Juraid, ya Juraid, bimbang dalam hatinya, aku membatalkan sholat ini atau memperkenankan panggilan orang tua. Hanya dia bilang, sudah, belum selesaikan dulu. Karena lama panggilan sang ibu tidak diperkenalkan oleh anaknya, sang ibu mengatakan, ya Allah, berikan dia fitnah dalam hidupnya. Berlalu waktu, ibunya sudah meninggal. Akhirnya kabul doa itu tersebut. Suatu saat ada perempuan ingin bermalam di tempatnya Juraid. Artinya orang perempuan ini dibayar oleh orang waktu itu orang-orang yang pembesar-pembesar untuk supaya Juraid ini jatuh derajatnya. Karena Juraid terkenal orang ibadah, tidak ada urusan dunia. Jadi membayar seorang perempuan, coba kamu pada Juraid, cari perempuan yang paling cantik, datang tengah malam tempat Juraid. Juraid, aku ingin masuk ke tempat. Kata Juraid, karena waktu itu memang hujan, masuk ke tempatnya Juraid. Ketika masuk, langsung dia membuka bajunya, perempuan tadi. Juraid langsung mengatakan, ya Ama, tutup baju. Ya sudah, apakah kau tidak mau pada perempuan tadi? Semua laki-laki itu rata-rata tunduk. Kata Juraid, seperti ini. Kalau aku tahan, akhirnya Juraid masukkan tangannya di api. Kalau aku tahan dengan panasnya ini, aku akan melakukannya. Dibakar sampai tangannya terbakar. Perempuan tadi melihat keadaan itu lari dari tempat Juraid. Waktu berlalu, tahu-tahu perempuan ini datang ke Juraid, panggil orang-orang kamu. Wahai orang kamu, nah lihat, perempuan hamil. Siapa yang hamil itu? Yang siap malam beribadah di tempat ibadah tadi. Akhirnya dia hancur tempat ibadah tersebut dengan orang-orang tersebut. Kata Juraid, tunggu, lahirkan dulu anak dalam perempuan. Ini lahir, bawa sini. Ya bulan, biiznillah, katakanlah, wahai bulan, dengan izin Allah Ta'ala bicara. Akhirnya bayi yang masih kecil itu bicara. Ditanya siapa? Ayah Rabi, pengembala kambing. Jadi ketika itu perempuan itu keluar dari tempat Juraid, ketemu dengan pengembala kambing, akhirnya dia berbuat di situ. Hamil. Nah di sini ujian gara-gara dia ketika sholat sunnah dipanggil ibunya, dia tidak menjawab. Hanya kata ibunya, ya Allah berikan dia ujian. Diuji. Hanya diuji dengan apa? Ibadahnya dihancur orang, difitnah mengambil perempuan. Artinya padahal cuma panggilan. Apalagi kita misalnya tolong anak itu tambahnya seperti itu sudah. Dan Al-Quran dikatakan wala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Jangan kita mengatakan uff. Uff itu kepada orang tua. Apalagi sampai kita membentak mereka.
Zaman ini hampir banyak lah. Itu memang sudah sunatullah. Kita tidak menyalahkan. Memang sudah kata Nabi, min alam Islam, kalian dan amal Rabbana. Di tanda-tanda hari kiamat itu seorang budak melahirkan ketuaan. Maksudnya banyak di akhir zaman itu orang berkata terhadap kedua orang tua. Kadang-kadang kita yang banyak terjadi. Kita sudah dewasa bekerja. Akhirnya ada diberikan kesuksesan dalam dunia Allah. Namanya orang tua sudah tua, dia punya kerjaan. Otomatis itu tanggung jawab kita. Datang ke minta ongkos. Namanya manusia itu satu sebab minta duit aja terus nih. Padahal antara malu kayak kata Nabi, engkau dan orang tua, engkau dan ratamu itu milik orang tua. Jangan membedakan ini duit apa, ini duit orang. Itu ada bisa. Makanya kadang-kadang kita nih di sini kerjaan juga ada di sini. Namanya orang tua mau tidak mau susah tak perlu bantu kita coba. Nah, kita lihat bagaimana kalau istri yang betul-betul baik, bukan berarti tidak baik, kita didik supaya mereka itu seperti itu. Artinya betul-betul perhatikan orang tua kita. Jangan malah kita, dia apa itu dasar duit tahu saja minta aja. Atau mau kalian engkau dan hartamu itu punya orang tua. Seandainya kita bisa diambil oleh orang tua kita, itu tidak ada hukum dalam syariat. Bahkan seandainya dalam hukum Islam kita dipanggil orang tua, disembelih, tidak ada kisos, tidak ada hukum. Artinya nafsu bin nafsi. Kalau bunuh dibunuh juga. Tapi kalau yang bunuh orang tua sendiri itu tidak ada hukum dalam Islam. Apalagi harta diambil. Karena pernah satu kejadian, ada seorang sahabat ya Rasulullah, orang tuaku ini sering minta uang ini sedangkan kata Nabi, atau malu kalian engkau dan hartamu itu punya abah, jadi jangan kau menuntut. Nah, jadi kadang-kadang itu yang banyak terjadi kan sudah sukses, akhirnya membedakan. Ini duit seorang, duit abah. Nah, ini yang sebenarnya banyak terjadi sebenarnya. Akhirnya kadang-kadang kehidupan kita susah. Ada masalah, kenapa? Karena dosanya itu kadang-kadang kita tolak aja sholat di waktu, amalan sunnah, tapi salahnya diminta kepada orang tua ini kita lupa. Buas al-Ghazali, seorang tabi'in, tidak pernah ketemu Nabi, padahal dia ingin ketemu Nabi. Sampai-sampai dia merindukan Nabi, minta izin pada ibunya, Bu, saya ingin ketemu Nabi. Sudah, tapi jangan lama. Berangkat dia dari Yaman itu jalan kaki sampai ke Madinah, ngetuk tempatnya Rasulullah. Kata istrinya, Rasulullah sudah pergi karena dia berpikir menunggu Nabi atau nanti ibu kelamaan. Akhirnya sudah, aku menantikan ibu, pulang dia ke Yaman lagi, tidak sempat ketemu Nabi. Tapi apa balasannya? Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya sahabat, nanti kalau kau ketemu dengan Buas al-Qarni, minta doa. Dia doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Padahal tinggi sahabat pangkatnya daripada. Akhirnya saya nomor dan saya lalu minta doa. Minta doa karena wasiat Nabi disuruh minta doa kepada Buas al-Qarni. Ini kenapa? Karena doa daripada ibunya. Nah, jadi luar biasa kan? Artinya hal yang paling besar dalam kehidupan itu bakti pada orang tua. Kalau sudah meninggal, banyak-banyak kita kayak Fatihah, baca Al-Quran, pahalanya dia kepada orang tua. Masukkan istighfar di masjid atau di tempat majlis taklim atau di mana-mana. Apa niatkan pahalanya untuk orang tua. Itu namanya bakti. Kalau kita ada sempat dalam waktu hidupnya, mungkin tidak tahu karena bahayanya tidak bakti. Ketika sudah meninggal, bisa-bisa berbuat taat kepada Allah Taala, meneruskan pada orang tuanya ada orang tua. Itu aja. Karena keridhaan mereka itu adalah kunci daripada keridhaan Allah SWT. Fa'alayka bibtigha'i mardatihi wa imtisali amrihi ma lam yakun ma'siyah. Maka sebisa mungkin wajib bagi kalian untuk meminta keridhaan mereka, wa imtisali amrihi dan mengikuti perintah mereka selain dari maksiat. Kalau maksiat kita buruk lagi. Ketika kita sekumpul hari Yusuf, itu tiap malam, setiap beliau mau tidur, itu datang ketika orang tua tidur, datang. Nah, minta ampun, minta adab, minta ridho, semua dunia itu tidur. Masing-masing orang di rumah seperti itu, ibunya pun seperti itu, istrinya, anaknya, setiap mau tidur, minta adab, minta ridho, adab kesana. Takut apa? Takut ketika tidur meninggal dunia. Kalau kita kan kadang-kadang, ya kayak
habis-habisan dalam meminta keridhaan mereka. Wastimali nahi mamalan yang ta'atul wajibat. Dan menjauhi segala larangan mereka, malah yang ta'atul selama itu bukan kewajiban taat kepada Allah Taala. Tapi kalau misalnya kita sholat zuhur, kamu jangan sholat, lah, tapi sholat sudah. Nah ini kita bisa. Nah kita sebagai orang tua ya harus bisa juga mengatakan ada taat, jangan sholat kita, aku ini kita harus sholat, nah jangan seperti itu. Makanya kita katakan jangan sampai seorang anak itu kualat gara-gara kita. Gara-gara kita tidak mau mengalah dengan anak, itu mulut kita yang menyumpah pas ketularan. Wabilisari ma'ala nafsi wa taqdim muhimmati ma'ala muhimmatiha. Mendahulukan kepentingan mereka di atas kepentingan kita. Jangan punya kita jadi kajar. Gampang aja abang mama itu aja. Ampun kita jadi kajar ada. Makanya orang-orang bahagia sampai untuk urusan kawin bahagia anak kawin yang dianggap orang tua itu cocok gak? Cocok sudah. Artinya tidak meletakkan keinginannya itu di atas keinginan orang tua, tapi meletakkan keinginan di bawah keinginan orang tua. Apa kata orang tua? Selama itu tidak maksiat. Dan larangan mereka selama itu bukan taat kepada Allah Taala yang wajib. Yang wajib adalah kalau sunnah itu lebih utama pada orang tua. Kalau wajib tidak bisa, itu kewajiban. Wa minal huquq Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah bisa kita mengamalkan apa yang kita baca bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, boleh terjadi seumur hidup, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kita husnul khatimah ala hadiniya wa ala kulli ma huwa bisalih salih bil hawdrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa al-Fatihah.